Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Pada video sebelumnya telah dibahas mengenai air di bumi yang tidak pernah habis, dan penyebabnya adalah karena adanya siklus hidrologi. Lalu, apa itu siklus hidrologi? Sebelum membahasnya, jangan lupa untuk subscribe Halo Edukasi ya. Siklus hidrologi atau dapat disebut juga sebagai siklus air merupakan suatu gambaran pergerakan molekul air dari permukaan bumi menuju atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Pengertian lain dari siklus hidrologi yakni rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Dalam prosesnya, siklus hidrologi sangat membutuhkan energi matahari. Energi matahari akan memanaskan air sehingga membuatnya berevaporasi lalu jatuh sebagai presipitasi ke dalam bentuk hujan, salju, hujan es, dan kabut. Pada perjalanannya, beberapa presipitasi dapat mengalami evaporasi kembali ke atas atau bahkan langsung jatuh. Untuk air yang jatuh ke tanah dapat diintersepsi oleh tanaman sebelum masuk lebih dalam ke tanah. Ketika air telah mencapai tanah, siklus hidrologi tetap terus bergerak berulang kali yang berakibat jumlah air yang ada di bumi relatif sama. Siklus hidrologi terbagi menjadi beberapa tahapan. Tahapan tersebut antara lain evaporasi. Evaporasi yakni proses penguapan air yang berasal dari tubuh air seperti laut, sungai, samudra, dan danau oleh pemanasan sinar matahari. Air yang menguap tersebut akan naik ke atas untuk membentuk awan. Transpirasi. Transpirasi adalah penguapan air yang berasal dari permukaan tumbuhan. Perlu diketahui, jika tumbuhan juga mengeluarkan uap air dan karbon dioksida secara bersamaan ketika sedang melakukan proses fotosintesis. Proses pengeluaran uap air ini terjadi pada siang hari yang cukup panas melalui pori-pori daun berhubungan dengan udara. Sublimasi. Untuk tahap ini membutuhkan bantuan sinar matahari dalam proses penguapan, khusus es tanpa melalui proses pencairan. Hal ini mengakibatkan es yang merupakan bentuk padat dari air langsung menguap dan berubah menjadi awan. Intersepsi. Di tahap ini, air hujan ditahan oleh tanaman untuk berikutnya mengalami evaporasi kembali ke atmosfer. Sehingga pada siklus hidrologi memungkinkan air untuk kembali lagi ke atas. Tergantung dari kemampuan setiap pohon, mulai dari jenis daun, lebar tajuk, dan kerapatan daun. Kondensasi. Proses ini merupakan perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air pada lapisan atmosfer dengan membentuk awan. Tahap kondensasi ini disebabkan karena pengaruh rendahnya suhu udara pada ketinggian atmosfer tertentu. Adveksi. Adveksi merupakan tahap butiran air berbentuk awan yang bergerak secara horizontal dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Proses ini juga dibantu oleh adanya pengaruh hembusan angin. Presipitasi. Presipitasi yakni proses turunnya air ke permukaan bumi ke dalam bentuk hujan. Untuk daerah dengan suhu udara rendah, presipitasi tidak hanya berwujud air, namun dalam bentuk salju. Runoff. Pada daerah dataran tinggi, air yang jatuh ke permukaan bumi dapat mengalir turun ke tempat atau dataran lebih rendah, biasanya melalui anak sungai atau sungai. Infiltrasi. Infiltrasi adalah proses peresapan air yang masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Dalam siklus hidrologi, air dapat tersimpan dalam bentuk air tanah yang secara perlahan akan mengalir kembali ke laut. Itulah penjelasan mengenai siklus hidrologi dan tahapannya. Sekian video Halo Edukasi kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa.